Pokoknya tayangan ini upload gua tag bos gua. Besok UMK Ponorogo semuanya aman. Aman. Amin. Kalau Amin. tidak di Harapan kami adalah bagaimana buruh ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena selama ini hak-hak dari pekerja belum sepenuhnya terpenuhi. Satu kata Pak, jika UMK tidak memihak kepada kelas pekerja Pak. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sadar. Waduh. Kita sudah berjalan-jalan kemana? Udah jauh banget ini Bob kita. Tapi malam ini kita berlabuh kemana ya? kita hari ini mengambil momen spesial Bob. Wah, awal bulan. Awal bulan. Bulan Juni. Lu inget gak nih Wih. ada hari apa nih di awal bulan Juni? Bulan Juni, 1 Juni. 1 Juni, bukan hujan di bulan Juni ya? Bukan dong. Romantis. Bukan 1 dong. Juni itu identik dengan yang momentum paling melekat di benak gua adalah Hari Pancasila. Nah, itu dia Bob. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang hari kelahiran Pancasila. Bersama siapa? Bersama narasumber kita yaitu Bapak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Terima Terima kasih, kasih. Pak Tas Eko. dulu Pak Eko biar enggak Terima selek. kasih Pak Eko. Aduh. Alhamdulillah. Sehat gak Pak Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pak Eko ini adalah Salah satu perumus Pancasila. Bukan. Wih, bukan. Oke. Pak Eko ini adalah wakil ketua dari SPSI. SPSI. Apa tuh SPSI? Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Indonesia. Pekerja Seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi awal Mei itu biasanya tuh hari buruh tuh. Sekarang kita masuk Mei Day. 1 Juni. 1 Juni. Oke. Cuma kita tidak melupakan buruh 1 Juni juga. Tidak. Oke. Seru-seru sih. Jadi- Seru. Tapi mungkin untuk permulaan mungkin juga para navigator di luar pengen tahu SPSI itu apa ya? Perlu ya. perlu dong. Apa Pak Eko SPSI itu? Pak Eko? SPSI itu. Iya, SPS itu merupakan wadah pekerja yang dibentuk Wadah pekerja. oleh, dari dan untuk pekerja. Iya, seperti itu gambarannya. Nah, serikat pekerja itu bisa di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Yang punya sifat terbuka, mandiri, ideologis, bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan daripada buruh, sekaligus juga melindungi dan juga memberikan advokasi bila mana rekan-rekan buruh itu membutuhkan pendampingan ketika terjadi perselisihan hubungan kerja. Seperti itu. Gambarannya. Itu di Ponorogo ada itu Pak Eko? Di Ponorogo ada. Oh, ada juga. Ada. Terbentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI. Jadi ada DPC-nya juga. Kebetulan saya sebagai wakil ketua di Wakil situ. ketua Wakil ketua. SPSI. Ya, DPC SPSI. Tapi kalau di Ponorogo sendiri SPSI itu anggotanya dari berapa anggota buruh? Sejauh ini anggota dari Serikat Pekerja belum banyak sih, karena memang sebagian besar dari masyarakat belum mengetahui Nice. SPSI itu apa Iya. sebetulnya. Barang apa tuh iki SPSI? Iya. Gini ya. Apa itu Pak? Tadi kan yang kita tangkap kan SPSI itu sebagai wadah ya. Wadah. Untuk masyarakat pekerja begitu Pak ya. Pekerja. Nah, Betul. maksudnya wadah ini wadah untuk mencari kerja atau wadah apa nih Pak? Ada seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Serikat Pekerja ini merupakan satu wadah dari pekerja. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan daripada buruh, kemudian melindungi, juga mendorong agar supaya buruh ini bisa mendapatkan atau menjadi tuan di rumah sendiri. Nice. Berarti buruh-buruh juga ada wadah dalam menaungi atau membela hak-hak buruh itu sendiri. SPSI lah berperan di situ ya. Betul, iya. Wih, berarti semua buruh atau semua pekerja itu boleh masuk ke dalam PSI? Boleh, situ? boleh, Sifatnya terbuka. boleh, Maksudnya- sifatnya terbuka. Maksudnya semua buruh atau semua pekerja itu berarti ada kategori pekerja atau bagaimana Pak? Iya, pekerja. Pekerja dalam hal ini adalah mereka Mereka. yang
bekerja mendapatkan upah dari pemilik kerja seperti itu. Iya, tidak terbatas pada buruh, buruh apapun. Setiap yang bekerja dan mendapatkan upah dari pihak pemberi upah itu namanya buruh, seperti itu. Termasuk guru, pegawai negeri itu sebetulnya juga merupakan buruh atau pekerja, karena dia bekerja untuk mendapatkan upah. Pemberi kerjanya siapa? Pemerintah dalam hal ini. Kalau PNS itu kalau tadi. PNS, kalau di ruang lingkup perusahaan dalam hal ini adalah mereka yang bekerja di perusahaan tersebut. Itu gambarannya seperti itu. Oke. Kalau anu Pak, kalau yang bekerja perorangan begitu semisal kayak mohon maaf kayak pembantu rumah tangga semisal atau mungkin tukang parkir semisal atau mungkin ojek online semisal itu gitu. masuk kategori buruh juga ya Pak? Iya. Ya? Mereka itu juga bagian dari buruh juga. Karena ketika bekerja mereka juga mendapatkan upah. Karena begini, definisi dari hubungan kerja itu ada 3 unsur. Satu adanya perintah, yang kedua adanya upah, yang ketiga itu adanya objek pekerjaannya. Jadi ketika apa namanya pekerja ini bekerja untuk mendapatkan upah, maka bisa dikategorikan sebagai pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh seperti itu. Berarti memang tidak ada persyaratan khusus ya ketika para buruh ini menginginkan hak-haknya atau mendapatkan hak-haknya itu bisa advokasinya melalui SPSI. Bisa. Tidak ada persyaratan khusus. Betul. Monggo silahkan terbuka gitu ya. Tidak ada persyaratan secara khusus karena memang wadah serikat pekerja ini dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja itu sendiri. Iya, jadi kalau memang ada perselisihan hubungan kerja antara pihak pemberi kerja, pengusaha dalam hal ini dengan pihak pekerja, kami siap untuk membantu, memberikan advokasi, memberikan membantu memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak daripada pekerja atau buruh. Tapi sebelum ke sana Pak, saya penasaran itu. Iya, gimana? Yang tadi itu. Jadi kalau dikatakan tukang ojek online itu buruh, terus tukang parkir juga buruh, terus bahkan tadi PNS juga buruh. Nah, berarti boleh dong Bang saya menyimpulkan bahwa sebenarnya semua itu buruh, tidak ada buruh yang rendah, tinggi, tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Semuanya yang bekerja mendapatkan upah dari pihak pemberi kerja itu namanya buruh. Masuk kategori buruh atau pekerja. Seperti itu. Cuman bedanya yang di pinggir-pinggir jalan tuh nggak pinter korupsi gitu aja ya. Cepet banget ini pinggir-pinggir. Sabar nggak Pak? Enggak, itu yang membedakan itu. Membedakan itu ya. Biasanya di pinggir-pinggir itu justru nothing tulus. Nothing tulus yang di pinggir-pinggir. Cuma yang saya rasa kalau dikatakan yang di jalan-jalan itu mau dikorupsi apa yang bisa dikorupsi? Sedap nih. Karena definisi korupsi itu adalah ketika ada kerugian keuangan negara. Nah, sementara posisi mereka tidak berada di dalam sistem, di luar sistem. Pertanyaannya dengan cara bagaimana ketika mereka harus korupsi? Ya, justru mereka ini mulia ya Pak ya. Mulia. Oke. Luar biasa ternyata. Gue baru tahu banget. Ada lagi nih yang penasaran nih Pak. Apa lagi? Nih mungkin kan saya juga bagian yang belum mengerti tuh Pak. Bagian yang terkait dengan maksudnya mengadvokasi tadi tuh. Nah, advokasi itu maksudnya gimana tuh Pak? Iya, kita mendampingi advokasi, kita mendampingi daripada pekerja ketika timbul perselisihan kerja. Perselisihan kerja antara pihak pekerja atau buruh dengan pihak pengusaha. Karena seringkali terjadi hal seperti itu. Mengingat tidak banyak juga rekan-rekan pengusaha, pihak pemberi kerja dalam hal ini mematuhi aturan, ketentuan, ya kan? Bagaimana dia harus melindungi hak-hak buruh juga, karena mereka juga manusia, berhak untuk mendapatkan keadilan sosial dalam hal ini, seperti itu ya. Sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya termasuk dalam buruh juga termasuk situ harusnya ya. Betul. Nah ini mungkin dari tayangan ini nanti ke depan mungkin ada dari perusahaan, dari ini mungkin
akan lebih mempertimbangkan hak-hak buruh itu tadi ya. Dan lebih jauh mengenal terkait dengan SPSI tadi dan peran pentingnya itu tadi ya Bob ya. Nah, gue ingat tuh Bob, waktu itu gue waktu kuliah pernah baca buku tuh terkait, buku apa nih? Terkait buruh itu katanya di pengantarnya itu bilang begini, seluruh kaum buruh di seluruh dunia bersatulah katanya. Sedap. Jadi nanti mudah-mudahan dari sini dari Peta Project ya kan, buruh ini bersatu di SPSI tadi. Bersatu di SPSI untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke. Cuma memang banyak juga yang salah juga tangkapannya terkait tentang mungkin wadah buruh ini. Konotasinya kan apalagi di dalam penguasa, wah ini sangkut nih kayaknya nih. Itu justru malah timbul juga Pak. Begitu tuh stigma pengusaha khususnya sampai dengan sekarang pun stigma tersebut masih melekat. Masih ya Pak ya? Sejak zaman Orde Baru. Pada saat Orde Lama sebetulnya sudah banyak muncul serikat pekerja seperti itu, serikat buruh kayak gitu. Hanya saja pada saat zaman Orde Lama mereka masih berafiliasi pada partai-partai kayak gitu. Terus kemudian seiring dengan perjalanan waktu memasuki Orde Baru ya kan, maka sepertinya gerah pada saat itu karena konotasi buruh dalam hal ini dianggap lebih ke kiri-kirian. Pada saat itu karena memang sampai hari ini juga gitu loh, setiap My Day itu kan Pak, itu mesti diwarnai dengan unjuk-unjuk aksi unjuk rasa. Iya, betul. Cuman alhamdulillah tahun ini enggak ya Pak ya di Ponorogo ya? Tahun ini insya Allah enggak ya? Karena kalaupun dari rekan-rekan pekerja itu menyampaikan pendapatnya secara terbuka, itu sah-sah saja. Itu juga diatur di dalam undang-undang. Boleh-boleh saja ya Pak ya? Boleh-boleh saja. Karena undang-undang tentang buruh mengatur tentang itu. Undang-undang nomor 20 tahun 2021 kalau nggak salah, mengatur tentang kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat kan gitu. Nah ini masuk yang tadi gue juga sedikit penasaran tentang advokasi para buruh. Apa aja yang kira-kira bisa diadvokasikan oleh Serikat Pekerja seluruh Indonesia ini terkait tentang buruh itu tadi? Soalnya gini Pak, saya punya story. Dulu saat baru lulus kuliah, itu saya diwawancari oleh salah satu perusahaan lah ya. Interview ketika interview itu ada salah satu pertanyaan yang menurut saya nggak worth it banget ditanyain gitu Pak. Jadi apa tuh? Itu adalah momen pertama kali saya kerja waktu itu. Jadi kita lulus kuliah pengen bekerja, terus pertanyaannya, kamu punya pengalaman kerja apa dan berapa lama? Sedangkan itu adalah baru pertama kali saya bekerja begitu. Pengalaman saya dari mana begitu. Nah ini bisa nggak diadvokasi biar persyaratan itu dihilangkan? Bisa nggak deh? Gitu. Betul. Ini sebetulnya merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Bukan hanya Serikat Pekerja tapi pada khususnya adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah ini bisa memberikan jaminan pendidikan sehingga nantinya angkatan kerja yang baru ini bisa mendapatkan skill keterampilan. Kemudian pemerintah dalam ini juga kurang banyak menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak tingkat pengangguran yang kurang terserap di lapangan kerja. Kayak gitu itu. Nah itu makanya waktu pas ditanya seperti itu akhirnya saya bohong. Apa lo bilang? Bohong. Ditanya kerja di mana dan berapa lama? Udah 4 tahun saya kerja. Saya bilang. Di mana? Waktu kuliah. Wih, kamu kuliah sambil kerja? Iya. Kerja apa? Kerjain tugas. Saya bohong jadinya. Aduh bingung kan. Momen pertama kali kerja tanyain pengalaman. Kacau itu. Oke. Ini kembali ke 1 Juni Pak. Kembali ke 1 Juni dengan beberapa yang sudah kita sepil tadi ya, terkait dengan hak buruh, kemudian bagaimana buruh memperjuangkan hak-haknya melalui advokasi tadi itu tadi Pak. Nah, menurut perspektif jenengan Pak dari pekerja gitu ya, dari Serikat Pekerja itu bagaimana memaknai Hari Pancasila ini Pak? Nah, ini yang lebih menarik. Iya Pak. Sepertinya. Betul Pak. Kembali lagi. Menurut saya memaknai Pancasila terkait dengan
buruh ini kan. Kami berusaha untuk mendorong rekan-rekan pekerja, rekan-rekan pengusaha juga, bagaimana agar supaya semua pihak antara pengusaha dan pekerja ini sama-sama untuk saling membutuhkan, di mana pihak dari pengusaha menjamin perlindungan kepada pekerja, bukan hanya ketika pekerja bekerja itu hanya diberikan upah. Tidak cukup seperti itu, tapi bagaimana tingkat kesejahteraan mereka juga harus terpenuhi, jam kerjanya juga, ya kan. Selama ini memang tidak sedikit, ada banyak juga di luaran sana yang perusahaan atau sektor usaha yang masih mempekerjakan anak-anak, mempekerjakan pekerjanya melebihi jam kerja yang telah ditentukan, lebih dari 8 jam kerja. Ketika lembur dia tidak mendapatkan kompensasi upah lembur yang sesuai dengan ketentuan. Nah, hal-hal seperti ini kan rasanya juga kurang pantas seperti itu. Jadi kita memaknai bagaimana Pancasila khususnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seperti itu. Bagaimana agar pengusaha itu bisa bersinergi dengan para pekerjanya. Kayak gitu. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya. Cuman Pak, begini Pak, terkait mungkin tadi yang kita tangkap daripada bagaimana memaknai Pancasila itu tadi, itu berkaitan dengan keadilan sosial Pak ya. Betul. Keadilan sosial. Nah, cuman dalam konteks ini mungkin di Kabupaten Ponorogo begitu Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang juga tuh terkait dengan bagaimana pengusaha begitu Pak ya, dengan buruh itu tidak hanya memberikan upah saja dan itu dirasa tidak cukup. Nah, mungkin ada satu fenomena yang mungkin perlu kita diskusikan begitu Pak, terkait dengan pengusaha dengan buruh ini tadi bagaimana? Sebetulnya banyak hal yang perlu kita diskusikan, terutama bagi pekerja dengan pihak pemberi kerja, pengusaha dalam ini. Seringkali pekerja ini menjadi objek yang tidak perlu untuk diperhatikan. Ini fenomena seperti ini tidak hanya sedikit, banyak sekali di antara mereka. Padahal pemerintah dalam hal ini sudah mengatur melalui ketentuan, ketetapan seperti itu. Saya contohkan penerapan UMK. Penerapan UMK khususnya yang di wilayah Ponorogo ini, UMK untuk Kabupaten Ponorogo sudah ditentukan nilainya kurang lebih sekitar 2.235.000. Tapi masih juga banyak pengusaha yang memberikan upah di bawah UMK. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa upah UMK itu merupakan safety net, jaring pengaman bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun. Tapi yang kita lihat kenyataannya di lapangan itu masih banyak juga mereka yang bekerja lebih dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dalam hal ini upahnya masih di bawah, sama dengan UMK. Padahal dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun, ada loyalitas, dedikasi, integritas terhadap perusahaan. Tapi sepertinya hal ini tidak atau belum dihargai oleh pihak pengusaha. Seperti itu. Jadi menurut saya bahwa perlu kiranya ini memang dari rekan-rekan pengusaha itu untuk lebih concern lagi terhadap kesejahteraan daripada rekan-rekan pekerja. Jangan sampai nantinya mereka itu mendapatkan upah di bawah UMK, karena itu merupakan jaring pengaman bagi pekerja UMK itu. Benar. Seperti itu. Nah, kalau UMK merupakan safety net, jaring pengaman bagi pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun, bagaimana dengan mereka yang
telah mempunyai masa kerja lebih dari 2 tahun. Itu seharusnya bukan lagi pakainya UMK, tapi perusahaan harus menerapkan struktur dan skala upah sebagaimana diatur di dalam PP 36 yang kemudian di revisi menjadi PP 51. Cuman 36 menjadi 51 itu. Cuman begini Pak. Ya. Mohon maaf, yang saya tangkap kan dari perusahaan itu tadi Pak. Kalau melihat konteks Ponorogo ini kan, Ponorogo ini nggak ada perusahaan Pak. Nah, yang dimaksud perusahaan di sini itu yang seperti apa Pak gitu? Yang dimaksud dalam konteks perusahaan ini Pak, yang bisa memberikan kepada kelas pekerja itu sesuai dengan UMK yang berlaku di daerahnya, dalam konteks ini Ponorogo. Iya, sebetulnya sektor usaha dalam hal ini bukan hanya sebatas perusahaan-perusahaan saja, tapi UMKM pun juga, termasuk juga mereka yang bekerja di rumah tangga sebagai ART, mohon maaf, buruh bangunan, itu mereka juga bekerja. Dan sudah selayaknya ketika pemberi kerja memberikan pekerjaan, ini sudah ada hubungan kerja, seyogianya baiknya adalah pihak pemberi kerja juga harus memperhatikan daripada pekerja, upahnya, kemudian jaminan sosialnya, itu juga harus dipenuhi juga. Dan memang itu udah jadi rahasia umum ya, khususnya di Ponorogo memang banyak juga Pak perusahaan atau UMKM begitu yang memberikan upah di bawah UMK banyak juga sih sebetulnya. Itu sudah jadi rahasia umum juga begitu. Jadi makanya kita nggak usah heran gitu ada pekerja yang semangat banget bangun pagi bukan karena dia suka sama kerjaan. Takut kalau bangun siang dia sarapannya di jam siang. Gajinya berkurang lagi urusannya Bapak. Harus diperhatikan sama pengusaha ya. Iya. Repot kita. Dan sebetulnya pekerja itu kan tidak hanya bekerja di sektor formal saja, non formal ini juga merupakan pekerja. Karena mereka ada yang bekerja secara musiman. Seperti itu contohnya adalah mereka yang mendatangkan buruh untuk bercocok tanam, untuk istilahnya kalau di sini tandur gitu ya. Tandur, terus kemudian kuli bangunan, tukang bangunan. Meskipun mereka tidak bekerja pada perusahaan, tapi mereka bekerja pada pemberi kerja. Ini sudah ada hubungan kerja. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hubungan kerja terjadi karena ada 3 hal itu tadi. 1 adanya perintah, 2 adanya upah, yang ketiga adanya objek pekerjaan tersebut. Kalau menyambung ke itu Pak, definisi tadi itu ya sebagai pekerja, berarti nggak ada batasan juga antara pekerja tetap dengan pekerja honorer atau pekerja magang, sebetulnya sama ya strukturnya. Dia juga punya hak-hak itu maksudnya. Sama, setiap buruh mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur di dalam undang-undang PP sama sebetulnya. Hanya mereka bekerja di sektor non formal kan seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Sebetulnya rekan-rekan kita pekerja buruh yang bekerja pada sektor non formal, memang kalau di sini belum lazim. Saya contohkan ada ART ketika mereka bekerja, ya kan, mereka membuat surat perjanjian kerja. Dia bikin perjanjian kerja meskipun dengan status PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, di mana waktunya dibatasi oleh jangka waktu, kapan selesainya pekerjaan tersebut. Tapi setidaknya dengan perjanjian tersebut, maka hak-hak daripada pekerja ini jelas. Upahnya berapa, selesainya pekerjaan kapan, jam kerjanya berapa lama. Dia harus mendapatkan hak-hak selain upah, juga ada tunjangan hari raya, juga harus ada hari liburnya, kayak gitu. Dan itu semua sebetulnya sudah diatur melalui regulasi yang ada itu, Sudah diatur.
sudah diatur. Cuma kebanyakan memang pengusaha itu lalai atau pemberi kerja itu lalai ya akan hal itu ya. Bisa jadi karena lalai. Yang kedua, sama-sama tidak memahami, tidak paham ini. Jadi yang dipekerjakan juga tidak tahu, tidak paham tentang apa yang menjadi seharusnya menjadi hak-haknya. Kemudian pihak pemberi kerja juga tidak paham. Yang penting tak kerja nih, tawane duit. Nah, ketika mereka bekerja sebagai ART, terkadang waktunya melebihi jam yang telah ditentukan. Ya kan? Seharusnya maksimal bekerja satu hari itu 8 jam. Lebih dari 8 jam itu sudah masuk overtime. Sudah masuk lembur, dihitung lembur. Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan, rekan-rekan kita bekerja sebagai ART ini bekerja lebih dari itu. Upahnya pun juga masih di bawah UMK. Iya. Pak, begini Pak, dari apa yang sampean jelaskan tadi itu Pak ya. Jadi boleh nggak Pak saya menyimpulkan seharusnya ketika UMK di Ponorogo katakanlah 2,3 sekian begitu ya Pak ya. Nah kemudian dengan PWKT tadi itu perjanjian kerja PKWT perjanjian kerja waktu tertentu itu tadi. Nah artinya semisal nih Pak, semisal Bapak perusahaan saya pekerja begitu Pak ya. Itu artinya berarti nanti upah kerja yang saya terima itu sesuai dengan UMK yang ada di Ponorogo begitu Pak? Atau bagaimana? Iya, seharusnya seperti itu. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa itu salah satu upaya agar tingkat kesejahteraan daripada pekerja ini terpenuhi, terlindungi. Dan itu diatur Pak secara regulasi Pak? Diatur. Iya. Diatur. Iya. Berarti saya juga mungkin boleh kali Pak menyimpulkan ini kurangnya sosialisasi juga terkait regulasi itu ya. Betul, ya memang kurangnya sosialisasi. Yang pertama mengingat ketika UMK ini sudah ditetapkan, sebetulnya kita punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi. Tapi sosialisasi kepada siapa dalam hal ini? Rata-rata kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Ponorogo dan itu sudah terdaftar pada dinas terkait. Sementara perusahaan-perusahaan yang lain, UMKM kayak gitu kan kita tidak punya data. Data ya yang kita ketahui dari dinas tenaga kerjaan seperti itu. Iya. Cuman kan gini Pak, terkait dengan data yang kita punya itu kan perusahaan yang wajib memberikan upah kerja sesuai dengan UMK di daerah itu kan yang memiliki aset 5 sampai dengan 10 aset di daerahnya gitu. Nah, artinya yang tidak memenuhi aset dari jumlah sekian itu tidak memiliki hak untuk memberikan upah. Tidak wajib seperti itu. Oke. Berarti kayak semisal saya punya toko mempekerjakan 20 orang, berarti karyawan saya itu berhak mendapatkan upah sesuai dengan UMK minimal UMK. Iya. Kalau mereka bekerja di bawah 1 tahun minimal mendapatkan upah UMK. Kalau mereka bekerja sudah lebih dari 1 tahun ya seharusnya sesuai dengan struktur dan skala upah atau yang biasa disebut susu. Iya. Susu. Struktur dan skala upah. Kalau denger itu kayaknya pengen minum bawa. Minum dulu. Ya. Aduh. Yang pusing kita bicara upah ini ya. Iya, seru. Tapi gua perhatiin lihat tampilan lu sekarang nih udah kayak buruh orde lama nih. Ke kiri-kirian soalnya. Serius. Iya, ini kenangan Bob, kenangan. Baju waktu gua buat warung kopi waktu itu. Warung kopi, jadi gue disuruh orang buat biasa nguli buat warung kopi. Warung gitu. kopi. Lu pemberi kerja? Diberi kerja gue. Diberi kerja. Cuman alhamdulillah waktu itu sesuai dengan UMK. Alhamdulillah. Di daerah sana lah pokoknya. Iya. Bukan di sini ya? Bukan dong. Balik ke tadi tuh Pak. Iya. Gini Pak, terkait dengan apa tadi UMK ya? UMK. Nah, dampak daripada pemberian upah kerja yang tidak sesuai dengan minimum UMK tadi Pak, apakah itu menjadi salah satu faktor tingkatnya angka pengangguran Pak di suatu daerah? Iya, salah satunya begini, dampak daripada ketika pemberi kerja tidak memberikan
upah kepada pekerja senilai minimal upah yang ditentukan, dalam hal ini sesuai dengan UMK ya. Maka ini sangat mengganggu sekali, mengganggu dalam artian dari sisi pekerja sendiri, dia tidak mampu meningkatkan produktivitas kerjanya ketika mereka melaksanakan pekerjaan. Bagaimana mereka bisa bekerja secara maksimal, bagaimana mereka bisa mempunyai loyalitas, dedikasi, integritas terhadap perusahaan apabila hak-haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Kan kayak gitu. Coba kita bayangkan kalau pekerja buruh dalam hal ini mendapatkan tingkat kesejahteraan, tingkat kesejahteraan yang sesuai lah, secara otomatis itu akan meningkatkan produktivitas kerja mereka. Yang diuntungkan dalam hal ini kalau produktivitas kerja meningkat siapa ya? Perusahaan itu sendiri kan. Omsetnya jadi naik. Lah kalau coba bayangkan buruh ketika dia tidak mendapatkan upah yang sesuai. Tingkat konsumsinya pasti akan rendah. Upah cuman sekian. Mau beli ini itu mikir Mas. Dipaksa bayar pajak lagi ya Pak. Aduh. Nah, itu menjambung ke situ juga ya mungkin. Kak, sebelum bicara lebih jauh lagi Pak, sebetulnya penentuan UMK itu diserahkan ke daerah masing-masing atau wilayah, skala ini provinsi lah begitu, atau perusahaan gitu ya, atau perusahaan yang menentukan itu UMK itu. Nilai UMK begini, itu ya Pak. Iya, jadi begini, proses UMK itu kan digodok oleh Dewan Pengupahan yang namanya Dewan Pengupahan tingkat kabupaten. Nah, Dewan Pengupahan tingkat kabupaten ini ada 4 unsur. Satu, unsur pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan, BPS, Biro Hukum, kan seperti itu. Kemudian yang keduanya dari unsur akademisi juga. Akademisi dalam hal ini biasanya diwakili oleh salah satu perguruan tinggi universitas yang ada di wilayah Ponorogo ini. Kemudian yang ketiga ada unsur pengusaha diwakili oleh Apindo, dan yang keempat unsur dari serikat pekerja, serikat buruh yang dalam hal ini diwakili oleh SPSI. Ya. Nah, Dewan Pengupahan ini dalam merumuskan penyusunan upah minimum kota kabupaten itu akan membahas berdasarkan PP 36 yang sekarang sudah diubah menjadi PP 31 tentang pengupahan. Nah, yang jadi persoalan adalah manakala penentuan UMK itu didasarkan atas rumusan yang sudah ada. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Itu yang jadi persoalan. Semuanya perlu dibatasi. Variabelnya yang menjadi variabel perhitungan adalah penyusunan UMK itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, kemudian tingkat inflasi. Ada lagi variabel perhitungan untuk alfa. Nah, ini sebetulnya ruang alfa ini merupakan ruang untuk kita dengan Dewan Pengupahan itu untuk merumuskan itu. Kalau kami dari serikat pekerja, wakil dari pekerja tentu berusaha untuk merumuskan upah yang lebih besar, sebesar-besarnya. Iya. Tapi bagaimana bisa besar kalau memang sudah harus dibatasi. Kayak gitu. Tidak harus lebih dari sekian. Variabel perkaliannya itu alfanya hanya 0,10 sampai dengan 0,30. Bisa dibayangkan kalau itu menjadi variabel perhitungan. Hanya sebatas itu saja. Nah, makanya terjadi perbedaan antara, walaupun Ponorogo ini masuk ke dalam wilayah Jatim begitu, terjadi perbedaan UMK itu. Di Kediri saya rasa lebih besar deh UMK-nya Pak ya. Itu karena hitungan tadi itu ya, melihat hitungan tadi itu ya. Salah satunya itu. Yang kedua memang
kita punya historical di wilayah Ponorogo itu kan merupakan ring 3, ring 1 Surabaya Gresik, selebihnya ring 2 Mojokerto, Jombang, Malang gitu. Kebetulan di kita itu di wilayah ex Mataraman itu merupakan ring 3. Ring 3 di mana dulu sebelum penyusunan UMK menggunakan PP 36 dan 51 itu masih menggunakan sistem ini survei di lapangan. Survei di lapangan untuk mengetahui harga-harga piro sih regane lombok neng pasar. Kita harus melakukan survei di minimal 3 pasar lah. Biasanya kita dulu survei ke lapangan di Pasar Songgolangit, kemudian di Pasar Pulung dan di Pasar Balong. Sehingga kita benar-benar tahu berapa real harga yang ada di pasar itu. Pada saat itu ada banyak item sampai dengan kurang lebih sekitar 60 item. Tapi Pak, sejauh ini mungkin dari SPSI sendiri gitu sudah pernah melakukan upaya-upaya apa gitu Pak untuk mendorong pemerintah memperhatikan terkait dengan minimum UMK ini tadi Pak gitu. Ya, upaya kita sebetulnya berusaha untuk mendatangi perusahaan-perusahaan. Kami ingin mengetahui apakah benar perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan yang sebagaimana sudah diatur melalui penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Timur. Tunduk enggak, dilaksanakan atau tidak? Saya tidak yakin semuanya juga mematuhi aturan tersebut. Dari mana Pak ketidakyakinan itu Pak datangnya Pak? Banyak juga pekerja yang juga menyampaikan ke kami bahwa upah yang diterima tidak sesuai. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menjembatani kepentingan antara buruh pekerja dengan pihak pengusaha. Kenapa harus diberikan upah seperti itu? Senilai itu. Kalau pekerja nantinya diberikan upah kurang dari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu pasti kinerjanya juga tidak bagus. Karena dengan upah yang rendah secara otomatis mempengaruhi kinerja mereka. Produktivitas kerjanya juga tidak akan meningkat, ya kan? Kalau produktivitas sudah tidak meningkat, tidak baik, karena tidak punya loyalitas akhirnya, integritas pada perusahaan, itu akan mengganggu produktivitas kerja, sehingga nanti kembali lagi yang rugi perusahaannya juga. Iya kan. Setelah ini kayaknya saya undang SPSI ke tempat kerja deh. Ke tempat kerja gua deh kayaknya. Asik kayaknya. Iya. Naik gaji. Iya. Asoy. Iya. Ada lagi? Ada sih. Ada. Jadi terkait masih dengan SPS ini sih Pak ya, dengan fenomena yang ada di Ponorogo gitu, dan saya juga mengetahui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini juga sudah bekerja begitu. Nah, karena kita mengetahui juga beberapa waktu lalu Pak Bupati juga sempat memberikan 5.000 BPJS kepada petani tembakau dan para petani untuk di daerah Ponorogo. Nah, itu artinya bisa kita simpulkan bahwa UMK terus kesejahteraan pekerja itu sudah cukup untuk di daerah Ponorogo, Pak ya. Kalau dikatakan cukup sebetulnya belum ke arah sana sih Mas Jawa. Belum juga, Pak. Belum juga. Karena yang bisa diberikan oleh pemerintah selama ini kan adalah jaminan perlindungan sosial. Nah, itu sebetulnya yang berusaha kami untuk dorong dari rekan-rekan pengusaha, bahwa pengusaha atau pekerja atau buruh dalam hal ini tidak cukup hanya dengan diberikan upah saja. Perusahaan juga harus memanusiakan daripada pekerja, karena biar bagaimanapun pekerja ini merupakan ujung tombak perusahaan. Betul. Tanpa pekerja, pengusaha pun juga tidak bisa mendapatkan hasil kan, seperti itu. Oleh karenanya, saya juga mendorong kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Ponorogo, selain memberikan standar upah yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan pemerintah, syukur-syukur kalau di atasnya. Kemudian juga
mereka harus melindungi pekerjanya melalui jaminan perlindungan sosial, BPJS Kesehatan, BPJS TK, kan kayak gitu. Kalau kemudian pekerja dalam hal ini tidak terlindungi melalui jaminan perlindungan sosial, bagaimana mereka bisa bekerja secara optimal? Itu kan berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu ya Pak. Bener dong. Betul sekali itu. Cuman balik lagi nih Pak, yang berhak mendapatkan hak jaminan sosial itu siapa tuh Pak? Mohon maaf, semisal tukang parkir bisa Pak mendapat jaminan sosial itu? Seharusnya semua pekerja. Bisa Pak ya? Semua pekerja. Oke, tapi untuk jaminan sosial itu kan ada iurannya begitu Pak. Nah, itu kewajiban perusahaan yang membayar atau pekerjanya sendiri yang membayar iuran itu? Potongan dari UMK mungkin, potongan dari upah? Iya. Dalam hal ini kan ada 2 jaminan sosial yang harus diikutkan kepesertaannya dalam BPJS. Ada BPJS Kesehatan, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS TK. Nah, dalam hal ini BPJS TK itu ada 5 program. 1 kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, kemudian tunjangan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang wajib bagi pengusaha itu adalah mengikut sertakan pekerjanya ini ke BPJS TK untuk 3 program, kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua. Tapi sejauh ini belum banyak yang mengikut sertakan karyawan pekerjanya ke dalam program tersebut. Padahal itu bentuk dari kewajiban oleh perusahaan. Jaminan ketenagakerjaan tadi ya Pak ya. Diatur ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 13 2023 ya Pak ya. Dan kita informasinya terbaru ini juga kita dapatkan karena dari gaji pekerja itu akan dipotong juga dalam program Tapera. Nah itu juga ada tuh Pak. Saya Tapera apa ya? Terbaru nih. Tapera. Iya. Tambah penderitaan rakyat. Tapera ya. Itu juga kan berpengaruh juga Pak untuk kinerja pekerja seharusnya itu juga tuh. Nah tapi di Ponorogo sejauh ini memang kalau kita perhatikan khususnya tadi ya yang kan tukang parkir juga masuk ke dalam buruh yang semestinya dia juga mendapatkan hak tadi jaminan ketenagakerjaan. Mereka itu kan riskan juga Pak. Dan seharusnya memang mereka itu mendapatkan itu ya. Harus dong. Seharusnya seperti itu. Namanya musibah siapa yang tahu Bob? Seharusnya seperti itu Pak. Mereka bekerja dengan tingkat risiko yang besar. Iya kan? Karena keberadaan mereka sebetulnya membantu masyarakat, agar supaya parkir itu tertib. Tapi bagaimana bisa mereka menertibkan dengan baik kalau hak-haknya saja tidak pernah dilindungi, tidak diberikan secara pasti. Tapi berarti peran masyarakat juga ya, selain pemerintah peran masyarakat juga penting Pak ya untuk hak-hak buruh ini terpenuhi begitu ya. Hak-hak para pekerja lah. Para pekerja ini terpenuhi begitu. Gila luar biasa sekali luar biasa ini. Sekali Bob. Ini ilmu sangat baru sekali buat baru kita. banget nih buat kita nih. Udah lama kerja gua nggak ngerti yang beginian. Dibohongin terus. Sama. Habis ini main ke tempat kerja saya Pak. Tuntut kita ya. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita bisa memaknai Pancasila juga ya, khususnya kemanusiaan yang beradab dan kemudian keadilan sosial sosial ya bagi kan? seluruh rakyat Banyak Indonesia. banget lah yang dapat kita pelajari malam hari ini Pak. Betul sekali. Dan ini masuk segmen terakhir Pak. Apa tuh? Bersama Bapak Eko ini ada segmen PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Ini sifatnya hiburan aja Pak. Tapi kalau jawab serius nggak apa-apa ya. Oke, ada PDKT pertama nih Pak. PDKT pertama mungkin dari gue ya. Boleh. Coba Pak, di setiap kali bulan Mei itu kan identik dengan May Day Pak. May Day. Kenapa sih May Day itu identik dengan aksi unjuk rasa Pak? Menurut Bapak kenapa Pak? Iya.
May Day merupakan salah satu peringatan Yes. di mana buruh diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berserikat, untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi lebih baik lagi. Maknanya sebetulnya seperti itu. May Day. Dan unjuk rasa pun memang udah dilindungi oleh negara ya Pak ya. Betul. Itu merupakan Iya. hak ya dari masyarakat. Unjuk rasa, menyampaikan pendapat, demo seperti itu diatur dalam undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Kita para pekerja kalau mau demo silahkan, tidak ada masalah, karena memang dijamin oleh undang-undang. Iya. Cuman masalahnya setiap 1 Mei itu Pak. Iya. Apa karena setiap tahun itu tuntutannya nggak pernah dikabulkan atau bagaimana itu? Itu sih caranya ke situ. Biar kedengeran. Setiap 1 Mei itu kecuali yang kemarin ini ya, yang kemarin Iya. senam Senam. aja. Bansos. Bantuan sosial ada itu. Iya, sebetulnya kalaupun kita memaknai daripada May Day itu sendiri, kami berharap bisa menyampaikan pendapat dengan cara berserikat. Hanya saja dalam pelaksanaannya itu tidak banyak juga yang harus perlu disampaikan ya kan kepada pemberi kerja dalam hal ini ataupun dari pihak pemerintah. Kalaupun dari pihak pemerintah, kami pun berusaha mendorong agar supaya pemerintah itu lebih sedikit concern, perhatian kepada kaum buruh. Kepada kaum pekerja seperti itu, karena biar bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia yang berhak untuk dilindungi, dijamin hak-haknya. Pengingat itu tadi Pak ya. Dalam. Sebagai pengingat itu tadi Pak ya. Iya betul, makanya selalu kita peringati May Day tersebut. Ada PDKT juga nih. Oke, boleh. Ada Siap. Saya Pak, PDKT nih Pak. Iya. Satu kata Pak, jika UMK tidak memihak kepada kelas pekerja Pak. Demo. Siap ya. Ini Bom. Asik. Oke, siap. Kita ikut Pak. Siap Pak, siap. Kita ikut pegang mic lah. Ya. Orasi Pak. Siap. Gokil nih mau. Lanjut ya gue ya. Oke, udah ya cukup ya. Konkret banget ya. Konkret. Oke Pak, satu lagi Pak dari saya Pak. Ini momentum Hari Pancasila Pak, Hari Pancasila. Mungkin dari ke-5 sila di dalam Pancasila, menurut Bapak satu sila saja dari Pancasila yang selalu diabaikan oleh penguasa. Ya. Pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Why? Karena selama ini hak-hak dari pekerja belum sepenuhnya terpenuhi. Nice. Khususnya rekan-rekan pekerja dari sektor non formal. Maksudnya gimana tuh Pak, non formal itu Pak? Non formal UMK dalam hal itu ini tadi. adalah mereka-mereka yang bekerja di luar sektor non formal resmi perusahaan seperti kan banyak juga Mas. Banyak. ART itu juga. Iya. Sektor non formal. Oh, dari sisi situ mungkin yang sering terabaikan ya. Ini kami juga masih nunggu ini undang-undang mengenai PRT itu. Ada, lama Pak? banget. Ada. Wih, informasi baru tuh, bagus sekali itu. Iya. Undang-undang khusus berarti untuk membahas tentang ART itu ya. Iya. Tapi asisten rumah tangga di Indonesia saja apa luar negeri juga itu termasuk ke dalam? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Oke. Cuman Ada. menyambung yang tadi tuh ART itu kan cuman kan memang sempat ada tuntutan dari salah satu masyarakat Indonesia juga di Cimahi kalau nggak salah itu Pak ya, waktu sidang MK kan yang ART itu nah memang sudah dibahas di UU Cipta Kerja juga begitu kiranya Pak ya. Cuman mungkin memang pengaplikasiannya yang memang belum gitu Pak ya mungkin. Betul. Ya. Nah, ada lagi juga nih. Oke, siap. PDKT nih, seru nih. Mungkin yang terakhir Pak. Oke. Terakhir mungkin lebih kepada harapan Pak. Harapan kepada teman-teman SPSI di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo Pak. Ya. Harapan kami adalah bagaimana buruh ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pekerja bisa menjadi lebih baik, pekerja bisa terlindungi hak-haknya, pekerja juga bisa menikmati liburan, jam kerja yang dibatasi 8 jam kerja gitu. Siap. Sudah itu Pak?
Oke, luar biasa sekali, luar biasa. Bos. Pokoknya tayangan ini upload, gua tag bos gua ya, tempat kerja. Gua tag harus dengar, tolong naikkan gaji saya. Mudah-mudahan ya Bapak setelah ini Peta Project upload, kita rilis besok UMK Ponorogo semuanya aman. Amin. Kalau tidak disunat. Oke, Pak, ada merchandise dari kita, ada oleh-oleh dari kita, Pak. Siap. Apa nih, kaos buruh juga? Cuma ini mohon maaf ini cuma satu. Masalahnya kan SPSI banyak juga